Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik. Berjumpa lagi bersama Kak Ros Dan Kak Novi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk bernyanyi lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bertumbuh Dia. Oh, betapa rindunya kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita tetap berdiri dan kita akan bernyanyi lagu Happy Yaya Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat-Mu kami bisa beribadah limpah pada hari ini walaupun secara online. Tuhan berkati Kak Ros yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dia agar ia bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai 12. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 12. Kakak akan membacanya untuk adik-adik. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu
bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jaga dan lindungi kami, beri kuat sehat kepada kami senantiasa, sehingga di hari Minggu yang indah ini kami anak-anak-Mu datang beribadah dalam pelayanan ibadah hari Minggu pelayanan anak dalam kelas anak tanggung. Tuhan berkati, beri kuat sehat pada kami, berikan hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terdapat pada 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita membacanya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Ros berharap adik-adik dalam keadaan sehat, bahagia dan ceria ya. Walaupun beribadah di rumah, tapi tetap kita bersyukur dan bersemangat. Nah, adik-adik, Kak Ros mau bercerita kepada adik-adik pada hari Minggu ini. Siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah saksi Kristus? Ya, adik-adik, saksi Kristus itu adalah orang-orang yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus dan segala hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa saja ya saksi Kristus itu? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang kota Korintus adalah kota yang sangat strategis dan terkenal sebagai kota perdagangan. Mengapa? Karena kota ini memiliki 2 pelabuhan, Lekeum sebelah utara kota Korintus dan Kenkrea sebelah timur Teluk Saronik, yang menguasai persimpangan internasional, yaitu penghubung perdagangan antara barat dan timur. Karena itulah kota Korintus sangat berkembang menjadi sebuah kota perdagangan yang cenderung menghasilkan berbagai barang mewah maupun berbagai karya seni yang indah. Tetapi adik-adik, di sisi lain, kota ini juga terkenal dengan kejahatannya. Inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus. Nah, adik-adik,
Karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat. Secara khusus, memberikan panduan yang benar tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, yaitu agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dalam surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 merupakan teks yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 3 dan bagian kedua ayat 4 sampai dengan 9. Bagian pertama merupakan bagian pembuka yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Bagian pembuka ini bukan hanya sekedar pemberian salam, tetapi di dalamnya telah mengandung sebuah pesan bermakna bagi kehidupan jemaat Korintus. Antara lain, dengan sebuah pernyataan yang hendak mengukuhkan dan memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan merupakan sebuah penugasan dari Allah. Hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus dalam rangka menghadapi para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Selanjutnya, pada ayat 2, Rasul Paulus menyampaikan salam untuk jemaat Korintus dengan pernyataan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kemudian, bagian pembuka ini diakhiri pada ayat ketiga dengan sebuah doa berkat bagi jemaat Korintus agar kemurahan Allah melalui kasih karunia-Nya dapat selalu menyertai kehidupan jemaat untuk terus melakukan kehendak Allah dan merasakan serta menghadirkan damai sejahtera Allah. Nah, adik-adik, bagian kedua dari teks yaitu ayat 4 sampai dengan 9 merupakan bagian yang di dalamnya berisi sebuah inti pengajaran iman Kristen yang harus dipahami oleh semua jemaat Korintus. Bagian ini merupakan sebuah penjabaran dari bagian pembuka di atas tentang status jemaat yang telah dikuduskan. Nah, adik-adik, kita kembali belajar bahwa karya keselamatan Yesus Kristus telah menguduskan anak layan untuk menjadi saksi Kristus. Tugas sebagai saksi Kristus harus diterima dengan rasa syukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diterima. Anak layan tidak perlu takut terhadap berbagai tantangan dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, karena Tuhan Yesus selalu setia menjaga dan menolong. Supaya kita selalu setia memberitakan tentang kasih Kristus meskipun banyak rintangan yang menghalangi. Menjadi saksi Kristus harus dimulai di rumah ya adik-adik. Misalnya membantu mama membersihkan tempat tidur ketika bangun tidur, atau membantu mama membersihkan meja makan, atau membantu papa mencuci motor dan sepeda, dan lain sebagainya. Begitu juga menjadi saksi Kristus di sekolah, misalnya membantu ibu guru menghapus papan tulis, atau membantu ibu guru membawakan buku pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun saja berada. Shalom. Adik-adik meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam merambah, kamu harus jadi milik gemerlap, adaptasi masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Adik-adik, mari kita doa syafaat. Siapkan hati dan pikirannya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu dekat kepada kami, selalu hadir dalam kehidupan kami, selalu menolong kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak tanggung yang senantiasa taat setia kepada Tuhan dan patuh kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati dan lindungi anak-anak layan kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam segala aktivitas dan dalam bangku sekolah. Tuhan Yesus berikan kepintaran kepada adik-adik layan kami, biarlah mereka senantiasa boleh menjadi kebanggaan orang tua mereka, keluarga mereka, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus berkati juga buat kedua orang tua adik layan kami dalam segala pekerjaan, aktivitas mereka. Tuhan berikan kuat sehat, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik, dan boleh senantiasa bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kedua orang tua kami. Berkati juga teman-teman kami, baik yang ada di rumah, di lingkungan kami, maupun yang ada di sekolah, guru-guru di sekolah. Berkati dan lindungi mereka, beri kuat sehat kepada mereka. Biarlah mereka boleh melaksanakan aktivitas mereka dengan baik. Tuhan Yesus, walaupun pada saat ini kami mengalami pandemi COVID-19, biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, dan kami senantiasa selalu taat setia, senantiasa bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau masih menyertai ibadah kami pada saat ini. Sebentar tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi terang dan pelita bagi langkah kehidupan kami. Tuhan, sebentar tadi juga kami telah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Tuhan yang masih ada pada kami juga, kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa mempergunakannya dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
dari awal hingga selesainya. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang taat setia kepadamu, menjadi saksi bagi seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kami senantiasa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu senantiasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sudah selesai impa kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur dalam kehidupan ini. Sampai jumpa lagi. Shalom.